Analisis gravimetri adalah salah satu metode analisis kuantitatif secara konvensional yang dilakukan terhadap suatu zat atau komponen yang telah teridentifikasi dengan cara mengukur berat komponen yang nantinya diperoleh keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Nah, komponennya ini dia dapat berupa unsur, senyawa maupun radikal. Porsi aktivitas terbesar pada analisis gravimetri ini meliputi transformasi unsur ataupun senyawa ataupun radikal menjadi bentuk murni yang stabil, sehingga akhirnya dia dapat ditimbang dengan teliti. Analisis gravimetri ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya yaitu dengan cara gravimetri metode penguapan. Nah, gravimetri penguapan ini merupakan analisis gravimetri yang menggunakan energi termal atau kimia untuk memisahkan zat, campuran, atau senyawa kimia. Nah, energi termal atau kimianya ini digunakan untuk mengubah beberapa molekul reaktan padat menjadi molekul gas. Molekul gas ini biasanya dibebaskan dari padatan dengan cukup mudah karena mudah menguap dan dapat diuapkan dengan relatif mudah. Berdasarkan pembentukan suatu gas, gravimetri penguapan ini dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama itu gravimetri penguapan tidak langsung. Nah, pada gravimetri penguapan tidak langsung yang diukur ialah fase padatan. Dan kemudian fase gasnya itu dihitung berdasarkan padatan tersebut. Metode penguapan tidak langsung ini dapat digunakan untuk menentukan kadar air hidrat dalam suatu senyawa atau kadar air dalam suatu sampel basah. Yang kedua itu tadi ada gravimetri penguapan langsung. Nah, sedangkan pada gravimetri penguapan langsung, gas yang terjadi ini ditimbang setelah diserap oleh suatu bahan yang khusus untuk gas yang bersangkutan. Sebenarnya yang ditimbang ialah bahan penyerap itu, yaitu sebelum dan sesudah penyerapan, sedangkan berat gas diperoleh sebagai selisih kedua penimbangan. Pada penentuan kadar air, maka uap air yang terjadi dilewatkan tabung berisi bahan higroskopis yang tidak menyerap gas-gas lain. Pada gravimetri penguapan langsung maupun tidak langsung, secara teori kita harus paham terlebih dahulu hasil atau produk dari reaksi dekomposisi. Secara prakteknya, pada senyawa yang memiliki ikatan organik itu tidak terjadi masalah. Sedangkan pada senyawa yang memiliki ikatan anorganik, produk atau hasil dari reaksi dekomposisinya itu tergantung dari suhu dalam reaksi dekomposisi. Gravimetri penguapan memiliki peranan penting dalam analisis kimia. Berikut beberapa contoh pengaplikasian gravimetri penguapan. Yang pertama itu ada penentuan kadar abu anorganik dari suatu bahan organik. Contohnya itu pada polimer. Nah, pertama-tama sampel ini ditimbang terlebih dahulu lalu dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai lalu dilakukan pembakaran. Nah, setelah dilakukan pembakaran, bahan organik yang terkandung dalam sampel itu akan hilang dan akan menyisakan abu anorganik. Wadah yang mengandung residu tadi itu dipanaskan sehingga beratnya konstan menggunakan pembakar atau oven. Lalu setelah itu ditimbang massa dari abu anorganik tadi. Yang kedua itu ada penentuan padatan terlarut dalam air bersih dan air limbah. Nah, pada metode ini, sampel itu dipindahkan ke dalam piringan berat dan dikeringkan hingga beratnya konstan, yaitu pada suhu 103 sampai 105 derajat Celcius atau bisa juga pada suhu 180 derajat Celcius. Sampel ini dikeringkan pada suhu yang rendah untuk mempertahankan air yang tersisa dan untuk mengeliminasi karbonat sebagai karbon dioksida. Hilangnya bahan organik ini harus seminimal mungkin. Yang ketiga itu ada penentuan logam alkali dan alkali tanah dalam bahan anorganik. Nah, dilakukan dengan cara menambahkan asam sulfat sebelum dilakukan pembakaran. Setelah pembakaran selesai, logam yang tersisa itu merupakan residu dari logam sulfat.
Dan yang terakhir itu ada penentuan biomasa dalam air bersih dan air limbah. Indeks kualitas biomasa dalam air itu memberikan indeks total massa organisme yang terkandung dalam sampel air. Volume sampel yang tadi diketahui ditimbang terlebih dahulu, kemudian dilewatkan pada sebuah membran dengan ukuran pori 0,45 mikrometer yang terbuat dari serat kaca dan dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Massa residu ini mengindikasikan sebagai biomasa.